Selamat berjumpa kembali Bapak Mama bersama saya Teacher Albert. Apa kabar hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Pada hari ini kita masih melakukan kegiatan pembelajaran dari rumah atau yang kita kenal dengan BDR. Bapak Mama, jangan lupa untuk mengingatkan anak-anak kita untuk selalu memenuhi protokol kesehatan dalam melakukan setiap aktivitas dan selalu menjaga kebersihan lingkungan rumah agar terhindar dari penyebaran COVID-19 dan wabah demam berdarah. Hai anak-anak, sudah siap belajar hari ini ya? Ayo, jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu dengan sabun pada air mengalir sebelum dan sesudah memulai suatu kegiatan. Nah, kalau sudah selesai mencuci tangan, mari kita bersiap memulai pembelajaran kita hari ini. Mari kita awali dengan doa. Semoga kita semua selalu sehat dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan belajar pada hari ini. Baik anak-anak, jangan lupa selalu mengucapkan tolong apabila meminta bantuan. Ucapkan maaf apabila melakukan kesalahan, dan selalu mengucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan dari sesama kita. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar materi tentang operasi hitung campuran. Nah, pada hari ini kita memasuki materi baru, yaitu materi operasi hitung campuran. Dan setelah menonton video ini, teacher mengharapkan anak-anak sekalian untuk mampu melakukan operasi hitung campuran bilangan caca dan mampu menyelesaikan soal cerita atau masalah operasi hitung campuran bilangan cacah yang terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Baik, mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah operasi hitung campuran bilangan cacah. Nah, sebelum kita melakukan operasi hitung bilangan cacah, yang pertama kita harus pahami apa itu operasi hitung campuran. Nah, operasi hitung campuran adalah kita menyelesaikan perhitungan yang terdiri atas perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Jadi dalam satu soal, dalam satu kalimat matematik, terdapat operasi hitung tanda perkalian ada pembagian, ada penjumlahan, ada pengurangan. Namun tidak selamanya keempat operasi hitung ini harus ada. Misalnya hanya ada penjumlahan dan perkalian, atau penjumlahan dan pengurangan, atau perkalian, penjumlahan, pengurangan. Oke. Itu yang disebut dengan operasi hitung campuran, karena dicampur dari beberapa operasi hitung. Baik, yang berikut kita lihat apa sebenarnya itu bilangan cacah. Nah, bilangan cacah adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif atau himpunan bilangan bulat positif. Nah, sebelumnya kan kita belajar tentang bilangan bulat. Di dalam bilangan bulat itu ada bilangan negatif, ada bilangan 0, dan ada bilangan positif. Kalau bilangan cacah, bilangan negatifnya dihilangkan. Berarti bilangan cacah itu terdiri dari bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Oke. Nah, yang berikut adalah kita melihat apa aturan pengerjaan operasi hitung campuran itu.
yang pasti ada aturan-aturan atau ada syarat-syaratnya. Nah, syarat yang pertama adalah kita menyelesaikan operasi di dalam tanda kurung lebih dahulu. Yang kedua adalah jika ada operasi penjumlahan dan pengurangan, maka keduanya itu sama kuat ya. Jadi operasi penjumlahan dan pengurangan sama kuat. Jadi kita kerjakan lebih dahulu dari kiri. Ya. Mana yang depan dia kita kerjakan dahulu. Jika dalam soal itu ada misalnya seperti ini. Misalnya 1 tambah 3 kurang 2. Berarti kita kerjakan dari kiri dulu. Dari 1 tambah 3, 4 kurang 2 sama dengan, jadi ini hasilnya 2. Contohnya seperti ini. Nah, yang berikut adalah aturan yang ketiga. Perkalian dan pembagian sama kuat. Oleh karena itu, kita kerjakan lebih dahulu dari kiri. Nah, kita lihat contoh ya. Misalnya ada seperti ini. 15 bagi 3 kali 2. Berarti kita kerjakan dari kiri. Berarti 15 bagi 3 dulu. 15 bagi 3, 5 kali 2 berarti sama dengan hasilnya adalah 10. Oke. Yang berikut adalah perkalian dan pembagian lebih kuat dari penjumlahan dan pengurangan. Maka dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian atau pembagiannya. Misalnya seperti ini. Nah, misalnya 5 tambah 4 kali 2 kurang 1. Berarti ini kita kerjakannya, kita lihat ini ada penjumlahan, ada perkalian, ada pengurangan. Di sini dikatakan perkalian dan pembagian itu lebih kuat dari penjumlahan dan pengurangan. Berarti di sini kita kerjakan lebih dahulu. Walaupun tidak ada kurungnya. Berarti kita tulis di bawahnya menjadi 5 tambah 4 kali 2, 8 kurang 1. Kalau sudah begini kita lihat, oh penjumlahan dan pengurangan. Berarti kita jumlahkan dari kiri. 5 tambah 8, 13 kurang 1 sama dengan 12 hasilnya ya. Oke anak-anak, sudah paham toh? Ya, yang pasti paham lah, ini kan gampang-gampang. Oke. Yang berikut kita lihat contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama adalah 8.450 kurang 6.250 tambah 3.449. Baik, penyelesaiannya adalah kita tulis kembali soalnya. Nah, ini kita perhatikan di sini ada pengurangan, ada penjumlahan. Pengurangan, penjumlahan. Berarti kita selesaikan dari kiri tadi karena pengurangan dan penjumlahan sama kuat. Berarti 8.450 kurang 6.250 ditambah 3.449. Jadi ini kita kelompokkan. Teacher sengaja membuat tanda kurung ini untuk mengelompokkan dia. Jadi ternyata 8.450 kurang 6.250 itu sama dengan 2.200. Hasilnya ditambahkan dengan 3.449. Jadi menghasilkan 5.000. Hasil akhirnya adalah 5.649. Contoh 2. Nah, ini contoh perkalian dan pembagian. Tadi dikatakan mereka dua ini sama kuat. Berarti kerjakan dari kiri. Ya. Nah, di sini teacher kelompokkan dia dengan memberi tanda kurung dari kiri. Berarti ini kita kerjakan lebih dahulu 1250 bagi 25. Nah, hasilnya adalah 50 kali dengan 75.
50 kali 75 adalah 3750 ya. Oke, contoh yang berikut, contoh yang ketiga. Nah, ini kita lihat ada penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Nah, sini ya, berarti di sini kita kerjakan dahulu ini penjumlahan, pembagian, pengurangan. Kerjakan dahulu pembagiannya. Ini. Jadi 1250 tambah 200 bagi 4 kurang 50, kita kerjakan 200 bagi 4-nya. Kita tulis di bawahnya sini. Baru 1250-nya ini kita kasih turun ke bawah, 1250 tambah 50 kurang 500 tetap. Setelah itu kita lihat ini penjumlahan dan pengurangan. Nah, berarti kerjakan dari kiri karena mereka dua sama kuat tadi dikatakan. 1250 tambah 50 kurang 500. Jadi 1250 tambah 50 itu hasilnya sama dengan 1300 kurang 500 sama dengan 800 hasilnya. Oke. Contoh nomor 3. Nah, ini yang kita lihat ada pembagian, ada tanda kurung. Ada perkalian juga tanda kurung. Nah, kita perhatikan di sini. Ini ada pembagian, ada penjumlahan, ada perkalian. Nah, sebenarnya dikerjakan pembagian atau perkaliannya lebih dahulu. Tetapi ini karena ada tanda kurung, maka dia ini lebih segalanya. Kalau ada tanda kurung berarti dia harus diselesaikan lebih dahulu. Ini dengan ini. Ya. Perhatikan ya. Jadi ini 12.500 bagi 500 ini dari 400 tambah 100 ini. Kita kerjakan lebih dahulu karena dia dalam kurung, tambah 40 kali 25 sebenarnya 1000. Nah, kita lihat lagi. Ini pembagian, ini penjumlahan. Berarti kita kerjakan dulu pembagiannya. Kebetulan dia ada di kiri. Jadi 12.500 bagi 500 sama dengan 25. Tambah 1000, hasilnya 1025. Oke. Nah, yang kedua adalah kita belajar tentang menyelesaikan masalah atau menyelesaikan soal cerita operasi hitung campuran bilangan cacah. Jadi ini sebenarnya cerita-cerita dalam kehidupan kita setiap hari, tapi kita mau selesaikannya dalam bidang matematika. Baik. Perhatikan langkah-langkah berikut. Langkah-langkah maksudnya dalam menyelesaikan masalah operasi hitung campuran bilangan cacah ini. Yang pertama, kita harus baca dan pahami soal cerita dengan baik. Kita baca dan pahami maksud dari kalimat per kalimat. Yang kedua, tuliskan kalimat matematika dari soal cerita tersebut dengan tepat. Kalimat matematika, pasti sudah tahu ya, teacher sudah jelaskan. Dan yang ketiga adalah hitunglah kalimat matematika yang telah dibuat. Ya. Ingat kalimat matematika itu contohnya kayak teacher mau bilang itu soal itu ya. Itu yang disebut dengan kalimat matematika. Contohnya misalnya begini. 1 tambah 5 kurang 2. Ini yang disebut dengan kalimat matematika ya. Nah. Baik, kita lihat contoh soal. Seorang petani memanen 380 buah semangka. Setelah diperiksa, semangka yang dipetiknya ada 155 buah berukuran besar, 140 buah berukuran sedang, dan sisanya berukuran kecil. Berapa buah semangka yang berukuran kecil? Pertanyaannya. Nah, berarti yang pertama kita baca dulu soalnya ini. Kita baca soal ceritanya ini. Kita pahami. Nah, ini berarti kita pahaminya bagaimana anak-anak? Berarti seorang petani tadi memiliki buah yang dia panen seluruhnya adalah 380 buah. Jadi seluruh buah yang dia panen itu adalah 380 buah. Di dalam 380 buah itu ada 155 buah yang berukuran besar dan 140 buah berukuran sedang. Sisanya adalah yang berukuran kecil. Pertanyaannya, berapa buah semangka yang berukuran kecil? Nah, berarti
kita bisa tuliskan kalimat matematikanya seperti ini. 380 kurang 155 kurang 140. Itu penyelesaian yang pertama ya. Karena dia pengurangan, sama-sama pengurangan, berarti selesaikan dari kiri. Ini kita penyelesaian. 380 kurang 155 adalah 225, kurang 140 sama dengan 85. Nah, sekarang penyelesaian yang kedua. Dari kalimat soal cerita ini juga kita bisa tuliskan kalimat matematikanya seperti ini. 380 dikurangi buka kurung 155 tambah 140. Nah, dikurangi seluruhnya. Dikurangi maksudnya dikurangi buah yang berukuran besar dan buah yang berukuran sedang. Jadi 380 kurang 295. 295 ini dari mana? Dari 155 tambah 140. Tetap hasilnya 85 sama-sama. Oke. Contoh nomor 2. Seorang pedagang telah membeli 30 kg duku. Telah membeli, maksudnya di sini seorang pedagang telah membeli 30 kg duku. Pedagang tersebut membeli lagi 4 kardus duku. Setiap kardus berisi 35 kg duku. Semua duku tersebut akan dikemas untuk dijual kembali dalam beberapa kantong plastik. Jika setiap kantong plastik berisi 2 kg duku, berapa banyak kantong plastik yang dibutuhkan? Berarti dia sudah punya 30 kg, dia sudah beli 30 kg duku. Terus dia beli lagi, berarti pastinya tambah operasinya ya. 30. Tapi ingat, dia beli lagi ini dalam ukuran satuan kardus. Dalam satu kardus 35 kg duku setiap kardus. Berarti 30 ditambah 4 dikali 35. Hasilnya itu dia harus bagi dengan, karena satu kantong plastik berisi 2 kg toh. Berarti kita tulisnya seperti ini. Buka kurung 30 tambah 4 kali 35 bagi 2. Kenapa teacher kasih kurung di sini? Karena yang di sini harus diselesaikan lebih dahulu sampai hasil dulu, baru dibagi dengan 2. Nah, di dalam kurung ini ada operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Yang pasti kita selesaikan perkaliannya terlebih dahulu. Berarti 30 tambah 140. 140 ini dari mana? 4 kali 35 tadi. Hasilnya ini karena masih dalam kurung, berarti selesaikan dalam kurung duluan. Jadinya 170 bagi 2 sama dengan 85. Jadi banyaknya kantong plastik yang dibutuhkan adalah 85 kantong. Baik anak-anak, materi kita tentang operasi hitung campuran bilangan caca dan menyelesaikan soal cerita tentang operasi hitung bilangan caca sampai di sini. Terima kasih anak-anak sekalian telah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa membantu proses pembelajaran anak-anak sekalian di rumah, dan Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin.